Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fitrajana. Halaman 21. Ada butayam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada butayam utawi iki kubab nerangake tata krama tayamum. Jadi di bab ini kita akan bahas tentang tata keramanya, tata caranya bertayamum. Seperti yang sudah saya sedikit sebutkan kemarin, tayamum itu adalah sebuah pengganti dari wudhu. Kalau wudhu bisa satu wudhuan untuk bermacam-macam ibadah, sholat, ya, wajib sunnah, baca Quran, menghafalkan, membaca dan sebagainya. Tapi untuk tayamum hanya satu ibadah fardu saja. Makanya ketika niatnya nanti nawaitu tamlis tiba hadis sholat. Nanti akan saya contohkan seperti kemarin lagi. Kemarin kan cuma sekedar pancingan saja ya, untuk bagaimana bertayamum yang baik itu, caranya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in ajazta mongolamun apes sapa sira. Fa'in ajazta mongolamun apes sapa sira. Anistimalil ma'i saking gunakake banyu. Ketika kamu tidak mampu atau tidak mempunyai kekuatan atau tidak puasa atau mempunyai beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa memakai air. Sebabnya apa? Lifak di krono ora onone banyu. Kalau bahasa kitabnya kasepen banyu. Badha tolabi ing dalem sawise golek iki syaratnya setelah dicari dulu. Auli udrin utawa krana onone udur min maradin saking lara auli maniin utawa krana onone perkara kang megah minal usuli tumeka maring panggonan tumekane ilahi maring banyu. Alasannya apa kok ra iso usul adanya manehnya contohnya macam-macam. Min sabuin bayane saking satu gala itu binatang buas au basin atau den keker au kana utawa ana apa almah banyu alhadiru kang hadir au kana utawa almah banyu alhadiru kang hadir iku tahta jutuk ilaihi maring li'atosika krono salib atau ngelah au atau sirofi kika utawa salite atau ngelahe konco siro au kana utawa ono apa iku milkan menjadi milik dimiliki kepunyaan liwairika kedweliyane siro walam yubak lan ora didol apa maun banyu al-aqilla bi aktarin kejaba kelawan luweh larang luweh akeh min samanil misli tinimbang saking rego kepadan liyane atau harga standarnya. Aukana utawa ono
bika kelawan sira apa harajatun tatu wa marad au maradun utawa sing lorone mau apa tukhafu kang den wedekake minhu saking marad ala nafsika ing atase awak sira. Nah nek ngono piye dengan keadaan-keadaan tadi fasbir mongko sabar sapa sira hatta yakhula sehingga mlebu apa al waqtu al fariidho apa waktul fariidho tu waktune so mlebune salat fardu. Ini step-stepnya untuk melakukan tayamum. Baru setelah ini nanti sumaksid nuli nejo sapa sira soidan. Nanti kita ing lebu toyiban kang bersih. Jadi diperbolehkan tayamum ketika tadi tidak bisa menggunakan air sebagaimana mestinya untuk bersuci, untuk apa yang mana bersuci tadi memperbolehkan untuk melakukan ibadah. Ada kalanya tadi lifaqdihi ba'dal tolabi, karena memang airnya sudah dicari muter-muter tidak ada. Ya, ini ada beberapa pendapat lifaqdihi ini tidak kok sampai ning kene tok niki sak pondok umpamane ya, umpama naudzubillah ya. Pondok sanyone mati umpamane nggih. Apapun mereknya disebut sanyo, bukan promosi merek ini ya. Pompa air ya. Pompa airnya mati. Kemudian sampean ra ono banyu. Boleh ndak kamu tayamum? Belum boleh, karena siapa tahu di luar masih ada air. Ya. Karena ada radius-radiusnya. Yang pertama jauh mata memandang. Kanan kiri itu di tanah yang lapang loh ya. Tanah lapang, lihat kanan kiri ono ora. Nanti radius yang berikutnya adalah sejauh kamu melemparkan barang. Kira-kira sampean muncal ge watu atau muncal ge mantan ojo ya, jangan itu ya. Muncal ge watu tak aduh tak piro ya. Kalau itu buanglah mantan pada tempatnya ya. Ya, sampean pikir langsung tangi lagu ya. Nah, pancingan saja biar gak ngantuk ya. Aduh tak piro. Terus radius yang berikutnya adalah sejauh, kalau zaman dulu belum ada pistol, belum ada yang lain, alat perang yang paling canggih zaman dulu adalah panah, gitu. Ya sejauh anak panah dilem, itu. Sejauh kira-kira anak panah yang kamu tembakkan ke atas ini jauhnya berapa radiusnya? Gitu. Terus yang terakhir ketika kamu delok mentokin mata kamu, atau tadi apa? Sejauhnya lemparan anak panah panjang mana itu, nah itu baru setelah itu namanya kamu mencari radius itu tidak ada, nah itu baru lifaqdihi ba'dat tolak. Terus kemudian atau auli udrin min marodin, atau adanya udur, perkara udurnya apa, ada perkara yang mencegahnya karena marot, sakit yang ketika kamu menggunakan air sakitnya semakin parah. Contohnya GUDIK ya, itu penyakitnya santri, bahasa rodok kene skabies, bahasa lumrah yang mau GUDIK apa, nah, gitu ya. Terus cacar air mungkin ya, atau penyakit kulit yang lain. Itu kalau kena air semakin parah, tidak boleh. Makanya ikut saran dokter, boleh lah saya. Atau apalagi silahkan sakit yang lain yang kira-kira ketika digunakan air di anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu tadi menyebabkan semakin parah. Yang berikutnya, aulimani in minal wusulil ma'i ilaihi min sabuin au kubasin au kan au mau halir haraju ilaihi.
atau liudrin min marut au limaniin minal wusul ilahi min sabuin, atau kamu ketika mau mengambil air tadi tidak bisa, umpamanya ngeten, dari adanya air di rumahnya Pak Samsul beribu umpamanya kan cuma berapa kilo, dari 1 kilo berapa ratus meter saja ya, 200 meter lah atau 300 meter. Ternyata di sebelah timurnya jalan raya ini ada kali ya. Ternyata di situ misalkan wetane kali, sebelah timurnya kali ada hewan buas. Apa hewan buas nih? Buaya boleh. Ada daratnya enggak? Nah, kalau itu bahaya untuk cewek-cewek. Buaya ya, buaya air ya, buaya. Berarti sama rasanya mencolot ya. Apalagi misalkan macan, anjing atau itu enggak buas sih. Garangan, buas gak garangan? Oh, garangan itu buas bagi perempuan ya katanya. Sama seperti buaya darat tadi. Oke, intinya ada hewan-hewan buas di situ misalkan. Ketika sampean lewat, wah kok dicakot, digigit sama hewan buas tadi. Wah, akhirnya nggak berani. Maka kamu diperbolehkan untuk tayamum. Atau tadi atau memang ditahan seperti ini mas, apa ya, semacam blokade, diblokade atau diisolir daerahnya, misalkan dalam keadaan peperangan ya. Pernah lihat buku-buku sejarah tarikh Islam, satu strategi perang di mana ketika Nabi mengurung daerahnya lawan perangnya ya, ada kan ya, perang apa itu? Ya, dikatakan di situ Nabi dan Muslimin menutup akses dari areanya lawannya. Nah, berarti apa? Diisolir kan? Suatu ketika bisa jadi air di situ habis. Nah, ketika tadi situasi dibalik, misalnya kamu menjadi orang yang diisolir tadi, ya. Atau pernah ketika sewaktu dulu Nabi di Madinah ada perang, justru Madinah dikepung, ya. Akhirnya ada ide dari sahabat Abu Sofyan Salman Al Farisi, ada strategi membuat jeglongan bahasanya, kayak semacam got yang sangat panjang dan lebar, sehingga kira-kira kuda dari lawan masuk ke Madinah tidak bisa kecemplung. Nah, itu misalkan taruhlah suatu ketika di Madinah itu airnya habis waktu itu, karena mau keluar cari air tidak bisa, maka diperbolehkan juga tayamum. Sama seperti itu, umpamanya seperti itu. Sampai yang ini misalkan ya, perang karo misalkan dari wetan kali oleh kulon kali, timur sungai dan barat sungai ini misalkan perang umpamanya. Nah, itu menjadi batas wilayah. Airnya ternyata sumber air yang ada di sebelah timur. Ya. Nek sampean maju ambil air, terjadi peperangan, pertumpahan darah. Atau diblokade daerah satu wilayah ini diblokir semua. Itu juga diperbolehkan untuk tayamum, karena akses kita untuk mencari air itu ada hal-hal maneh lil usulil ma tadi, mencegah kita bisa mengambil air. Terus aukan al-mau hadirun tahtaju ilaihi, ya atau sika atau sirofikika, atau ketika ada air ini hadirul ma, akan tetapi air ini ketika digunakan selain wudhu lebih dibutuhkan. Alasannya apa? Tadi contohnya air ketika kamu sangat haus sekali, atau sirofikika, teman kamu yang sangat haus sekali. Contohnya seperti ini, umpamanya sampean perjalanan jauh di daerah yang sangat gersang, air cuma ada satu wadah, satu tempat yang kira-kira air tadi cukup untuk minum saja atau cukup untuk wudhu saja. Ya, apa yang lebih diutamakan? Ternyata kamu untuk minum, karena untuk menyelamatkan nyawa. Atau kamu masih kuat tapi teman kamu udah hampir mati, butuh minum.
tapi kamu belum wudhu, kamu harus lebih mengutamakan teman kamu yang dehidrasi tadi. Karena pernah ada satu cerita, satu keterangan dari di kitab, nanti di hari kiamat di surga ada salah satu orang yang masuk surga. Gara-garanya apa? Gara-garanya bukan karena amalnya yang banyak, ya, bukan karena amal yang banyak, bukan karena karangan kitab yang banyak. Seorang ini masuk surga cuma gara-gara, mau tahu, gara-gara suatu ketika di padang pasir dia menemukan air satu ember di sebuah oase. Ya bukan ember, dulu belum ada ember, pasirnya belum dibangun. Dia mau wudhu untuk ibadah sholat, ternyata sebelahnya ada anjing yang hampir mati. Kemudian air tadi tidak jadi dia wudhu, akhirnya dia minum kan ke anjing tadi sampai anjing tadi benar-benar seger lagi bisa jalan. Padahal dia tahu untuk orang muslim anjing jelas najis laut. Tapi dalam rangka dia menyelamatkan nyawanya anjing tadi yang notaben juga anjing itu makhluk Gusti Allah, itu menyebabkan ridhonya Allah turun kepada dia yang menyebabkan dia nanti masuk surga justru itu. Kalau di kitab ini di dalamnya di Maraqul Ubudiyahnya bisa kamu cek di qauluhu mana tadi? Yang dalam, yang sarahnya bukan matanya, coba dicek. Qauluhu mana tadi? Betul lagi. Qauluhu tahtaju ilaihi. Ini ya, auli atosi rofiqika ghairul murtadi wa tarik sholati wal harbi wal khinzir. Walaupun ini ya dikatakan khinzir, bahkan khinzir apa ya, walau kana li hajatin lahi fil mustaqbal fa yajibu alaika an tadkhul ya ada nurui ya, ayah rumah wudu sonan deru. Alasannya itu, alasannya apa? Ini saunan sebelum akhir ini, saunan dirruhi awil udwi awil manfaati minat talaf. Dalam rangka ini untuk menjaga hilangnya nyawa atau rusaknya anggota tubuh atau beberapa fungsi anggota tubuh, atau yang terakhir adalah mau menyebabkan kematian. Jadi boleh, walaupun teman kamu tadi koyetnya tadi ya, jadi lebih mengutamakan nyawa. Itu yang menyebabkan tadi saya sampaikan di beberapa kitab yang lain ada keterangan orang yang masuk surga gara-gara memberi air minum kepada anjing. Jadi sampai ojo terus ning dalan misalkan kayak tadi ono perkara ngono niku, wah najis mulaga kok. Walaupun anjing itu najis mulaga, makhluk ibaratnya sampean jijik najis seperti itu, podo-podo kawulane Gusti Allah, sama-sama makhluknya. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah, mohon maaf, serendah-rendahnya anjing saja kita harus memuliakan karena sama-sama makhluknya Allah, padahal hewan najis bisa gitu. Apalagi sampean sesama manusia, jangan cuma gara-gara beda warna kulit, beda suku, beda agama ya kamu menjadi beda. Apalagi kemarin nih rame-rame beda pilihan politik, ini sebentar lagi rame lagi nih pilkada. Jangan sampai terjadi konfrontasi, jangan sampai terjadi rasisme, jangan sampai terjadi konflik cuma gara-gara perbedaan gitu. Ada dawai Kanjeng Nabi, khilafu ummati perbedaan umat saya ini adalah rahmat. Bukan rahmat Bapak Farid, bukan, itu Ustadz kamu ya Pak Rahmat ya. Rahmat di sini adalah sebuah kerahmatan ya, sebuah kenikmatan yang memang harus syukuri sesuai simbol semboyan Indonesia kan, Bhinneka Tunggal walaupun berbeda-beda tetap satu.
toh pada intinya sampean walaupun kadang mencari persamaan, ujung-ujungnya kamu juga akan mencari perbedaan. Contoh, sama nih pondok atau di sekolah atau di komunitas yang lain. Dalam satu komunitas, kenapa kamu komunitas itu terbentuk? Alasannya karena satu visi, satu misi, pasti itu. Atau satu hobi yang sama, misalkan. Atau satu daerah yang sama, benar? Nah, tapi apakah di daerah dalam satu lingkup tadi tidak ada perbedaan? Apakah kamu jamin semuanya sama? Tidak. Pasti ada ego yang berbeda karena orang juga lahir berbeda-beda. Saudara kembar pun berbeda, apalagi yang tidak kembar. Siapa di sini kembar? Yang laki-laki? Ada berapa itu? Kan beda kan? Beda ya. Kena jajar ketok beda nih, tapi ketika pisah, wah, yang mana ini yang ini atau yang ini? Ya, seperti itu. Dan ujung-ujungnya kamu juga akan mencari perbedaan. Rak percaya, sobat sama namanya nikah. Cari yang beda dan sama. Yang beda jenis kelaminnya. Rak mungkin sampean misalkan ihsan ngomen golek bojo sing lanang, rak mungkin toh, ya, cari yang perempuan. Ya. Sama yang perempuan juga nanti siapa misalkan itu siapa? Fatasa misalkan, nyarinya apa? Laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki, mosok soben Fatasa meh rapi golek padha wedoke, sapa pojoke mburi misalkan apa? Siapa itu sama-sama pakai kacamata? Siapa? Azmi, mosok Fatasa karo Azmi rapi kan ora mungkin toh. Padha wedoke to umpamanya. Pasti laki-laki cari perempuan. Jadi walaupun kamu mencari kesamaan, pada akhirnya kamu tetap akan mencari perbedaan. Saya kira jodohnya sama sebenarnya apakah cerminan kamu atau pelengkap kamu, karena jodoh itu kemungkinannya dua. Kalau enggak pelengkap, cerminan. Nah kira sama itu sing di Allah alam, kita nggak bisa request. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya apa? Atau aukana malikan aukana almau li ghairika, atau airnya tadi statusnya adalah milik dari seorang lain, walam yuba ila bi aktsari minat hamalil misli, atau air tadi yang punya adalah satu orang yang di situ dijual di atas harga standar. Lumrahe banyu sak galon pinten sakniki? Di sini berapa? 3.000, 5.000. Oke. Air satu galon 5.000 misalnya, apapun mereknya, enggak saya sebutkan mereknya, umpama di sini 5.000. Ternyata ada orang yang jual satu galon 50.000 misalnya. Berarti kan di luar harga standar di daerah ini. Karena mohon maaf keterbatasan faktor ekonomi dan sebagainya, akhirnya bukan kamu lah, orang misalkan ya, tidak bisa membeli air tadi karena terlalu mahal. Atau punya uang segitu tapi untuk kebutuhan yang lain, maka kamu juga diperbolehkan untuk tayamum dalam keadaan seperti itu. Tentunya setelah mencari air ya. Semua ini setelah mencari air ya. Bukan seono air terus kamu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada lagi. Atau kamu punya luka yang ketika luka tadi terkena air menyebabkan lukanya semakin bertambah parah, apalagi menyebabkan kematian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaksid nek wis ngono kabeh fasbir mongko sabar sapa sira hatta yaqul sing mlebu waqtal fardhu ing dalem wektune salat fardhu. Sumaksid nuli nejo sapa sira soidan ing debu, soidan ing lebu soiban ing lebu toyiban kang bersih, alaihi iku tetep ing atase soidan apa turabun lebu khalis kang murni tahirun tur kang suci layinun tur kang lembut. Setelah masuk waktunya sholat,
sudah masuk ini dan sudah mencari, baru kamu diperbolehkan. Ketika memang benar-benar tidak ada, diperbolehkan mulai melaksanakan tayamum. Ini juga bedanya lagi. Untuk wudu, sampean sadurunge wektune salat, wudu boleh. Misalkan nanti asar kira-kira jam berapa? 3. Lebih sedikit itu ya. Kira-kira jam 3. Kamu wudu jam 2 boleh nggak? Boleh, asal belum batal untuk sholat asarnya. Ya, atau setengah 3 wudu, atau jam 3 kurang seperempat wudu, atau jam 3 kurang 5 menit wudu sebelum adzan. Kemudian untuk sholat ini diperbolehkan. Tapi untuk tayamum sebelum masuk waktunya asar, kamu tayamum sekarang walaupun tidak batal sampai asar, tidak diperbolehkan. Harus setelah adzan terlebih dahulu, masuk waktu sholat terlebih dahulu. Karena tadi syaratnya dukhulil waqtil fardhah dan juga setelah tolabul ma, mencari air. Udah waktunya sholat masuk, cari air tidak ada, baru dengan beberapa hal tadi kamu diperbolehkan untuk tayamum. Seumpamanya maghrib dengan isya, sering kan sampai satu wudu kan? Ya, wudu satu untuk maghrib dan isya, sering kan? Ya, kebanyakan bisa nahan karo maghrib sama isya. Ada yang pernah nyoba nahan isya sampai subuh? Kuat nggak? Saya kuat dan tidak batal. Caranya piye? Isya carry air waktu, betul? Iya, isanya sebelum waktu pas dilalah belum isaan, dipepetnya isya sekalian sholat tahajud umpamanya. Wiridan sampai rampung sampai subuh. Wah, itu sholat telu malah niku isya, tahajud, qobliyah 4 malah. Isya, tahajud. Oh, bukan 4 lagi. Isya, tahajud, witir. Ya. Qobliyah subuh 5 sholat dalam satu wudu. Ya carane mau niku. Ya, katanya sangar. Wah, sampai nak daimul wudu kok sangar, Mbak? Lah iya, mulai isya sampai subuh aku ora batal. Wah, koncone heran, hebat nih Mbak. Siapa mau? Siapa mau beri kan? Ya. Sampean kok hebat nih, aku maghrib sampai isya batal terus misalnya ya. Kleper tuh bocor menawa ya, baru wudu pret misalkan atau pes ya. Ternyata itu isyanya mepet. Ya. Bisa. Itu boleh kalau wudu, tapi kalau apa? Tayamum tidak diperbolehkan. Walaupun isya dengan maghrib yang waktu normal misalkan ya. Maghrib dengan isya, sorry terbalik. Maghrib dengan isya. Walaupun rak batal ya, untuk tayamum kamu harus tayamum lagi. Karena satu tayamum untuk satu ibadah fardhu. Beda dengan wudu. Wudu bisa macam-macam, sampean tambahin maca Quran 30 juz misalkan. Keren nih rak batal. Ya oleh lanjut lagi itu. Jadi daimil wudu. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadrib mongko ngumpulna sapa sira. Alaihi ngatasi pura. Ini nanti penggambarannya sama yang saya contohkan kemarin. Ini kita baca teksnya dulu. Bikafaika kelawan epek-epek loro sira. Ya. Goman hale ngumpulna sapa sira baina asobika kelawan pira-pira driji sira. Wan wilan niat sapa sira niate istibahat fardhu sholati ing ngolehake ning nglakoni fardhu sholat. Ya, yang pertama kan seperti kemarin. Jadi seperti ini. Perlu diingat sekali lagi, untuk tayamum berbeda dengan wudu. Sampean tayamum itu harus dilepas cincin, jam, gelang. Kalau wudu tidak apa, ini soalnya ini air bisa masuk seperti ini. Tapi untuk tayamum tidak bisa, harus dilepas. Seperti ini dilepas, jamnya juga dilepas. Atau yang mbak-mbak gelangnya dilepas. Ya, laki-laki juga sama, misalkan pakai tasbih atau pakai apa itu. Nah, ini wadrib alaihi bikafaika tadi. Yang pertama
Fumaksid so'idan thayyiban alaihi turabun kholisin tohirin layinin fadrib alaihi bakabaik. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, mengambil debu yang suci, yang bersih, yang kayak kemarin, kemudian apa? Dipukulkan. Jadi seperti ini. Nanti penggambarannya seperti ini, tempelkan, cari yang bersih, kemudian fadrib seperti ini, mengumpulkan seperti ini. Ya. Tidak direnggangkan seperti ini atau seperti ini biasa saja. Tapi yang paling afdol seperti ini. Boleh seperti ini saja dipukulkan seperti ini atau seperti ini kemarin. Ya. Terus yang berikutnya apa? Wanwi lan niat istibahat fardhi sholat. Niatnya ini ketika mindah, proses mindahnya sudah niat. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu niatnya ketika basuhnya. Ya. Wamsah lan musapo sapa sira bima kelawan turab sing ning kafai ka mau, ya. Wajah ka ing wajah sira. Kullahu yus kabehane wajah marrotan waidatan kelawan ambalan kang sepisan. Seperti ini tadi, ya sudah tempelkan, ya, tempelkan nawai itu tayamul istibahati fardhi shalah seperti ini langsung seperti ini. Kemarin kita contohkan. Ya. Diratakan, pastikan rata karena debu itu tidak bisa mengalir, pastikan rata, ya, diratakan sampai sini, pastikan rata, seperti ini, ya, pastikan rata, ya, agak boleh. Kalau air enak sama yang tanda ngalir dewe, tapi kalau turap tidak bisa, harus pastikan semuanya rata, terbasuh ini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, jadi seperti ini. Nah, ini juga hidungnya juga jangan lupa, seperti ini. Rahang, dagu, kuping sini juga kena semua, seperti ini, ya. Pastikan seperti ini. Karena sekali lagi debu tidak bisa mengalir seperti air. Kalau air kan dari atas mengalir ke bawah, ya. Itu sunatullah, ya memang. Bahkan pelajaran SD kamu ketika IPA, air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Walaupun ada sing nyalai aturan. Apa air mancur? Air mancur beda sampean saka ngisor dhuwur. Pamane sing mancur ngene Pak Widianto beda meneh iku ya. Air mancur yang lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Jangan berfantasi yang enggak kamu ya, yang cewek-cewek itu. Kurung air mancur Pak Widianto tekan titik. Dan marrotan waidatan cukup sekali saja. Wala takalfulan ora nyumrambai apa isolul gubari tumek ing tumekone isolal gubari ing tumekone lebu bubarno ila mana bati sya'ri tumeka maring panggonan tukule rambut. Ofa kang arang-arang apa rambut, wakati falakan ketel apa rambut. Tidak di apa? Kalau untuk air memang semua harus basah karena debu ra iso kan sampean basah piye enggak ada unsur basah-basahnya. Yang penting udah di ngoten nggih, terlepas misalkan bilalah jenggote atau apa bagian dalamnya tidak, yang penting sudah diratakan sedemikian rupa. Ya, umpamanya ada jenggote yang terlalu tebal, ya, ataupun terlalu tipis, yang penting sudah dibasuh, tidak diwajibkan untuk menyala-nyala seperti ini ketika sama seperti berbeda dengan ketika wudu. Kemudian tumanza ini, tumanza lu nyopoto sapa sira khotamaka ing cincin sira. Kalau kamu pakai cincin, tadi saya katakan untuk tayamum semua harus dilepas. Karena sekali lagi air bisa mengalir, kalau debu tidak bisa. Baik, kalau air kan enak ini, ngalir, bisa lewat. Tapi kalau debu tidak bisa, terhalang adanya cincin. Hadrib lan mukul noso putra durbatan lan pukulan saniyatan kang kaping pindho. Ya. Kemudian untuk bagian yang kedua,
yang berbeda mufrojan kang ay mufarrokan yang berbeda kang bedani baina asobika ing dalem antara pira-pira driji sira wamsah lan musapa sapa sira bihi makelawan turobaini atau hubar turab boleh bihima kelawan turab atau yaden mawon boleh wamsah lan musapa sapa sira bihima lan yadeka ing tangan loro sira ma'amir fakoika sertane tumekone sikut loro fa'ilam tastau abahuma mongko lamun ora istau abah karone apa ora nyumperambai karone yate fadrib mongko mbasuh apa mukulna sapa sira dorbatan kelawan pukulan kufra kang weneh sampai mana tadi? Fa'ilam tastau abhuma mongko lamun ora ngeratani huma ing yadaika fadrib mongko mukul sabra dorbatan kan pukulan ukhra kang weneh kila an tastau abhuma tumekane arep yen to ngeratani huma ing yadaika sumas musah nulim musab sapa sira ihda kafaika ing salah sijine epek-epek loro sira bil ukhra lan epek-epek kang liya wamsah lan musab sapa sira ma baina ma ing perkara baina kang teping dalem ma baina asobika ma ing perkara baina asobika ing teping dalem antarane napa niki driji-driji sira bitakhlili kelawan napa nyelo-nyeloni kelawan nyelo-nyeloni wasilan nyambungno to numekokno sapa sira bihi kelawan tayamum fardhon ing fasoli mongko salat ngoten fasoli lan salat sapa sira oleh salat fasoli ai istibahati salat fasoli lan oleh salat diolehake salat sapa sira bihi kelawan tayamum fardhon ing salat fardu wahidan kang siji wamalan ing perkara syita kang karep sapa sira minan nawafi saking pira-pira kesunahan fain arota mung ngarepake sapa sira fardhon ing farduan sanian kang pindho kang kaping pindho nek ngono piye wastaknaf monggo napa istana ya mau lalu fardu tayamum diarahkan atau diperbolehkan melakukan sholat fardu lagi tayamuman ing tayamum akhorokan weneh. Jadi tadi ya yang pertama tadi setelah memindah debu niat kemudian membasuh seperti ini ya diratakan satu kali saja. Yang berikutnya adalah seperti yang saya contohkan kemarin. Kalau ada cincin-cincinnya dilepas, ada gelang-gelangnya dilepas, ada jam-jamnya dilepas. Mengambil debu lagi yang bersih lagi sama diketukkan lagi dan seperti ini yang contoh kemarin. Jadi seperti ini. Tangannya tadi seperti ini, renggangkan dan di sela-sela seperti ini. Oke, saya contohkan lagi. Ini yang kanan, yang kiri. Yang kanan seperti ini. Yang kiri dulu. Bisa sambil praktek boleh, biar cepat bisa. Ya, silakan tutorial tayamum mungkin ya. Seperti ini ya. Direnggangkan seperti ini. Pastikan nempel di jari-jari. Jari-jari yang kiri pastikan nempel di jari-jari yang kanan. Seperti ini. Karena untuk basuhannya nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Ini seperti ini tempelkan, jalankan ke bawah, mentok sampai pergelangan tangan, sampai apa? Siku. Mentok sampai siku, kamu putar ke depan yang kanan, yang kiri sekarang disurung lagi ke atas tapi yang bagian dalamnya yang kanan seperti ini.
seperti ini, masih seperti ini, pastikan ketika seperti ini nanti telapak ini dengan ini tidak bertabrakan, tidak berhenti, tapi seperti ini. Nah, seperti ini terus stop sampai pergelangan. Ya, pastikan tidak bertemu. Ini kalau bertemu nanti menjadi mustakmal debunya. Sampai sini gantian, yang sekarang yang kanan diputar ke depan. Sama seperti tadi, tempelkan semuanya. Sekarang yang kiri. Untuk yang kiri yang depan dulu. Berarti yang kanan ke bawah. Ke bawah seperti ini. Basuh ya, seperti ini. Satu kali saja, tidak berulang-ulang ya. Seperti ini, pastikan seperti ini. Satu basuh, satu usapan sampai siku kamu putar lagi. Sama. Yang kiri sekarang diputar ke yang bagian dalam ke depan seperti ini. Nah, ininya kamu sekarang yang bagian pastikan tidak bertemu dan selesai sudah tayamumnya. Bisa? Jadi ambil niat ketika memindahnya, nawaitu tayammum istibah hati fardhi shalah. Usap seperti ini ya. Terus ambil lagi, nggih, ambil lagi, ketukan lagi, langsung. Selesai. Sesimpel itu ya, tidak perlu taslis, tidak perlu 3 kali seperti wudu. Jadi tidak ada. Udah selesai. Itu seperti itu aja. Kelar. Dan apa tadi ada tambahan? Fasolli bihi fardun wahidan. Sekali lagi perlu diingat, fardu untuk tayamum hanya diperbolehkan ibadah fardu 1 kali, sholat 1 kali. Tapi minan nawafil diperbolehkan, wa masyita minan nawafil. Untuk kesunahan selain sholat fardu diperbolehkan seperti wudhu. Tapi sekali lagi konteksnya di sini garis besarnya adalah batasannya ibadah sunnah yang boleh diulangkan berkali-kali dalam 1 tayamum. Untuk fardunya cukup sekali saja, berbeda dengan wudhu. Asalkan belum batal. Kalau wudhu ibadah wajib bisa berkali-kali, sunnah apalagi. Contohnya tadi, sampai yang sering maghrib dengan isya. Terlepas sebelum maghrib sholat sunnah dulu, maghrib wajibnya sunnah qobliyah maghrib dan ba'diyah sudah, tambah meneh qobliyah ba'diyah isya, tambah isya. Berarti ono berapa sholat itu? Ya, itu wajibnya saja. Dan sunnahnya, wajibnya 2, sunnahnya sudah 4 gitu. Qobliyah ba'diyah rawatibnya. Kemudian nanti kamu tambah di tengah-tengah maca Quran, ngaji kitab, atau menghafalkan atau yang lainnya, itu diperbolehkan dalam 1 kali wudhu. Tapi ketika kamu tayamum, misalkan tadi maghrib sholat, terus melakukan aktivitas ngaji dan sebagainya, kok isya masuk ini, kamu mau sholat, maka kamu batal tidak batal, wajib tayamum lagi untuk sholat isya. Itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruj ilal masjid iki bab nerangake tata kramane metu ilal masjid itu maring masjid. Bab berikutnya kita membahas tentang tata keramanya untuk pergi ke masjid. Faida farauta Allahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.